Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Sylvia Dewi DR. Halo teman-teman, balik lagi. Ini aku bakalan ngelanjutin video yang sebelumnya. Kali ini aku bakalan nge-share tentang ranah profesional dan juga tentang ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Selain itu, aku juga bakalan nge-share tentang gimana cara menghitung SKP P2KB untuk dokter umum. Di video kali ini juga nanti aku bakalan nge-share untuk format surat keterangan dan surat tugasnya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Nah, dalam P2KB itu kita kan harus mengisi ranah wajib. Nah, ranah wajib kan ada 3 kemarin ya, ada ranah pembelajaran, ranah profesional, dan ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Jadi nanti semua bukti-bukti dari ketiga ranah tersebut harus kita scan dan kita upload. Jadi kan untuk ranah pembelajaran itu buktinya adalah sertifikat. Untuk ranah profesional dan pengabdian masyarakat itu buktinya adalah surat keterangan dan surat tugas. Oke, untuk yang pertama adalah ranah pembelajaran dengan minimal 50 SKP dan maksimal 125 SKP. Cara mendapatkan SKP dari ranah pembelajaran itu kita bisa mengikuti seminar. Nah, seminar itu kan kita bisa ikutin sewaktu fase sebelum COVID. Lalu dari sertifikat pelatihan atau workshop seperti ATLS dan ACLS, dari sertifikat webinar, ini yang kemarin aku udah jelasin ya, aku fokus di 2 website ini yaitu Docquity dan D2D. Jadi kita bisa menonton ataupun mengikuti webinar dari website tersebut atau dari aplikasi tersebut, dan kita nanti menjawab pertanyaan setelah selesai sesinya. Lalu kita mendapatkan sertifikatnya. Dan bisa juga mendapat sertifikat dari menjawab pertanyaan ataupun uji diri. Lagi-lagi saya menggunakan 2 website ini atau 2 aplikasi ini yaitu Docquity dan D2D. Maksud dari uji diri itu adalah jadi nanti di aplikasi tersebut ada artikel ataupun jurnal. Nah, kita harus membaca artikel ataupun jurnal tersebut sampai selesai. Lalu setelah selesai nanti kita harus menjawab pertanyaan. Kalau di Docquity itu ada 10 pertanyaan. Setelah kita menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka kita langsung mendapatkan SKP-nya. Gampang sekali kan? Yang kedua adalah ranah profesional dengan minimal SKP 75 dan maksimal SKP adalah 150 SKP. Ini sepertinya agak serem gitu ya kan, karena maksimal SKP-nya 150 SKP. Tapi jangan takut, karena ini pasti tercapai kok. Maksimal SKP-nya bahkan bisa berlebih-lebih. Jadi kan teman-teman, nanti di P2KB online itu untuk ranah profesional itu banyak sekali pilihannya. Nah, karena aku kerja di klinik ya, jadi kan klinisi tuh. Jadi kan ada poin untuk memeriksa pasien rawat inap. Terus nanti ada juga yang kerja atau jaga on call, memeriksa pasien rawat jalan, memeriksa pasien BPJS. Tapi itu nggak cuma itu aja, nanti di P2KB online itu banyak sekali pilihannya. Tinggal teman-teman pilih mana yang teman-teman lakukan. Nah, untuk perhitungan pasien rawat inap, jadi itu dihitung per bulan aja selama masa berlaku SIP. Jadi kalau pasien kita per bulan itu di bawah 50 pasien atau kurang dari 50 pasien per bulan, itu hitungan SKP-nya adalah 1 SKP. Sedangkan kalau pasien kita rawat inapnya itu lebih dari 50 pasien per bulan, maka hitungan SKP-nya adalah 2 SKP per bulan. Contohnya gini, kan STR aku nih 3 tahun masa berlakunya, terus aku juga kerja di klinik itu udah 3 tahun, maka 3 tahun itu kan sama dengan 36 bulan. Terus pasien aku di klinik tersebut, pasien rawat inapnya itu cuman kurang dari 50 pasien per bulan, maka 36 bulan itu dikalikan dengan 1 SKP, maka dalam waktu 3 tahun tersebut aku udah dapat 36 SKP untuk pasien rawat inap aja.
Nanti di P2KB online-nya itu semua itu akan terisi otomatis teman-teman. Jadi nanti di P2KB online itu kita upload dokumen yang udah kita scan, surat keterangan gitu kan. Terus nanti itu ada pilihannya, pasiennya kurang dari 50 pasien per bulan atau lebih dari 50 pasien per bulan. Nanti kalau udah kita isi maka dia otomatis akan terisi sendiri SKP-nya, 1 atau 2 tergantung dari pasien teman-teman semua. Poin berikutnya di ranah profesional adalah memeriksa pasien rawat jalan. Ini cara hitungnya sama seperti pasien rawat inap tadi ya, hanya saja beda di poin SKP. Kalau di pasien rawat jalan ini, jika pasien kamu itu kurang dari 50 pasien per bulan, maka nilai SKP-nya adalah 1. Jika pasien kamu lebih dari 50 pasien per bulan, maka nilai SKP-nya adalah 3. Poin selanjutnya adalah melakukan penapisan di puskesmas atau MCU. Jika pasien kamu lebih dari 25 per bulan, maka nilai SKP-nya 0,5 SKP. Jika pasiennya lebih dari 50, maka SKP-nya adalah 1 SKP. Jika pasien kamu lebih dari 100 pasien per bulan, maka nilai SKP-nya adalah 2 SKP. Oke, masih di ranah profesional ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa pilih poin untuk tugas jaga on call. Nah, untuk tugas jaga on call ini dia dihitungnya per bulan. Jadi per bulan itu hitungan SKP-nya mendapat 1 SKP. Jadi kalau 12 bulan kan dapat 12 SKP. Kalau 3 tahun bisa 36 SKP, kan lumayan. Terus untuk nambah SKP berikutnya, jika teman-teman pernah menjadi direktur atau manajer atau ketua Yanmed, maka SK jabatan per tahun itu bisa dapat SKP 15 SKP per tahunnya. Ranah profesional berikutnya adalah melakukan tindakan intervensi. Contohnya adalah penanganan gawat darurat, masang kateter, RJP, dan melakukan hekting. Ini dihitung per tindakan ya teman-teman. Jadi satu kali tindakan intervensi itu nilainya adalah 0,5 SKP. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan hekting 5 kali, sebanyak 5 kali dalam 3 tahun itu, maka 5 dikali 0,5 SKP, maka teman-teman mendapatkan 2,5 SKP dalam 3 tahun itu untuk tindakan hekting aja. Belum lagi tindakan-tindakan yang lainnya, apalagi kalau kita bekerja langsung bertemu dengan pasien kan teman-teman, seperti di rumah sakit ataupun di klinik. Kemungkinan kita mendapatkan SKP dari tindakan intervensi itu lumayan banyak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan dari ranah profesional. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi kalau ranah profesional tuh kan banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, ini beberapa contoh yang aku masukin kemarin waktu aku mengisi data P2KB online. Yang pertama adalah melayani pasien rawat inap selama 3 tahun. 3 tahun itu kan sama dengan 36 bulan. Nah, pasien rawat inap aku itu dalam sebulan itu kurang dari 50 pasien, maka 36 bulan dikali dengan 1 SKP, maka aku mendapat 36 SKP dalam 3 tahun. Yang kedua yaitu melayani pasien rawat jalan selama 3 tahun. Nah, pasien rawat jalan kalau lebih dari 50 pasien per bulan kan dapat 3 SKP tuh per bulannya. Maka 36 bulan dikalikan dengan 3 SKP, aku akan mendapatkan 108 SKP dalam 3 tahun. Dari 2 poin ini aja, aku udah dapat 144 SKP kan teman-teman. Nah, untuk tambahannya aku masukin dari yang tindakan intervensi. Nah, di sini ada hekting 10 kali dikali dengan setengah SKP, maka dapat 5 SKP. Lalu RJP juga 10 kali, maka dapat 5 SKP. Dan memasang kateter sebanyak 6 kali dikali dengan setengah SKP, maka dapat 3 SKP. Jadi total untuk tindakan intervensi aku dapat 13 SKP teman-teman. Sehingga total SKP yang aku dapetin dari ranah profesional itu jumlahnya adalah 157 SKP. Banyak sekali kan? Nah, ini kan kelebihan 7 nih dari maksimal SKP-nya. Tapi tetap nanti yang aku masukin ke P2KB online itu cuman 150 SKP aja, karena 7-nya itu juga nggak bakalan masuk atau tertolak sama sistemnya gitu. Oke, nah yang terakhir
dari ranah wajib dalam P2KB itu adalah ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Kita harus ngumpulin 25 sampai 50 SKP. Oke, kita bisa mengumpulkan SKP-nya itu dari pertama melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, satu kali penyuluhan kesehatan itu dihitung 2 SKP. Nah, nanti waktu upload ke P2KB online-nya itu buktinya adalah surat tugas. Surat tugas dari atasan ataupun penanggung jawab klinik. Lalu yang kedua bisa kita mendapatkan SKP dari melayani pasien BPJS. Jadi di sini tidak diminta jumlah pasiennya, hanya dihitung per bulan. Jadi 1 bulan itu dihitung 2 SKP. Dari pasien BPJS ini aja kalau kita hitung-hitung misalnya 3 tahun kerja tuh. 3 tahun itu ada 36 bulan. Nah, 36 bulan dikali 2 SKP, kita bisa mendapatkan 72 SKP hanya dari melayani pasien BPJS aja. Jadi, melayani pasien BPJS ini sungguh sangat-sangat membantu sekali untuk mendapatkan SKP. Selain itu, kita juga bisa dapat SKP dari menggratiskan jasa medis untuk pasien ataupun teman sejawat. Lalu bisa juga melakukan atau mendukung kegiatan ID, misalnya membayar iuran ID atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ID. Bisa juga menjadi panitia kegiatan, misalnya ada acara pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman menjadi panitia kegiatan tersebut. Itu bisa ya dibuat untuk menambah SKP, misalnya seperti surat tugasnya atau surat keterangannya bahwasannya memang teman-teman itu menjadi panitia kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan dari ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Oke, kalau punya aku kemarin aku masukin dari penyuluhan. Nah, melakukan penyuluhan sebanyak 5 kali. Maka 1 kali penyuluhan kan dihitung 2 SKP tuh. Jadi 5 kali penyuluhan maka 5 dikali 2 SKP maka mendapatkan 10 SKP itu dari penyuluhan. Selanjutnya dari melayani pasien BPJS selama 3 tahun. Melayani pasien BPJS itu kan per bulannya dapat 2 SKP ya. Terus 3 tahun itu ada 36 bulan. Maka 36 bulan dikali 2 SKP akan mendapatkan 72 SKP. Sehingga total SKP yang didapatkan dari ranah pengabdian masyarakat dan profesi itu adalah 82 SKP. Jadi udah sangat-sangat melebihi dari target kan teman-teman? Nah, jadi kan total SKP yang wajib dipenuhi dari 3 ranah wajib itu adalah minimal 250 SKP dan maksimal yang bisa kita isi di P2KB online itu adalah 325 SKP. Setelah mengisi data P2KB online, maka kita harus melapor ke ID cabang. Ke ID cabang kita nih, bahwasannya kita sudah mengisi data P2KB secara online. Nanti pihak ID cabang akan memverifikasi data kita. Sewaktu ke ID cabang, nanti sebenarnya ada beberapa berkas yang harus kita bawa. Contohnya seperti Serkom. Nah, ini Serkom harus di-scan. Scan Serkom, ijazah, KTP, NPWP, STR, dan lain-lain. Itu semua tergantung dari ID cabang masing-masing. Oke teman-teman, jadi ini contoh surat keterangannya. Jadi pada saat mengisi data P2KB online itu kan diminta dokumen bukti ya, seperti surat keterangan bahwasannya kita sudah melayani pasien gitu. Nah, surat keterangannya itu dibuat 1 kertas itu 1 tahun ya teman-teman. Jadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi buat per tahun aja, jangan per bulan. Kalau per bulan sungguh banyak sekali menghabiskan kertas teman-teman. Terus nanti jangan lupa juga harus ditandatangani oleh dokter penanggung jawab ataupun direktur ataupun pimpinan dari klinik tempat kita kerja. Dan juga tanda tangan kita pastinya dong. Oh ya, satu lagi, jangan lupa distempel juga ya teman-teman. Di layar ini udah ada contoh surat keterangan ataupun surat tugas yang aku gunakan sewaktu mengurus STR kemarin. Jadi teman-teman boleh juga kok menggunakan format yang aku buat ini. Semoga membantu teman-teman sejawat semuanya ya.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti next video aku bakalan bikin tutorial gimana cara aktivasi akun ID online dan cara pengisian P2KB secara online. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.